Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkesempatan meliput kendaraan roda dua yang cukup legendaris ya. Ya, seperti yang kita saksikan ini adalah kendaraan roda dua jenis Vespa ya atau skuter. Namun sebelum lanjut, untuk saya jelaskan lebih jauh, alangkah baiknya yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Tukang Liput RS. Oke, kita lanjut. Ini adalah Vespa Super ya. Vespa Super merupakan varian skuter buatan Piaggio yang cukup populer di dunia, termasuk di Indonesia ya kawan-kawan. Skuter ini yang diproduksi dalam rentang waktu tahun 1965 hingga 1979 tersebut dibagi menjadi dua varian menurut kapasitas mesinnya, yaitu 125 cc dengan serial rangka VNC1T dan 150 cc dengan serial rangka VWC1T yang merupakan pengembangan dari Vespa 150 VBB. Oke, lanjut. Vespa Super awalnya dirancang dengan menggunakan sistem pencampuran antara oli dan bensin dengan tangki terpisah automatic full mix. Namun kenyataannya bodi Vespa Super tidak cukup memadai untuk penempatan dua buah tangki, sehingga rencana automatic full mix ini baru bisa diterapkan pada varian Vespa berikutnya seperti Vespa PX. Jadi Vespa ini secara tampilan Vespa Super mengusung desain yang lebih kecil dibandingkan Vespa Sprint. Skuter ini menggunakan lingkar roda berukuran diameter 8, sedangkan Vespa Sprint menggunakan lingkar roda diameter 10. Di samping itu juga Vespa Super juga mengusung 5 garis ventilasi udara pada engine coil serta list aluminium kedua di kedua tempongnya. Oke teman-teman, cukup jelas ya mengenai Vespa Super tahun 1978 ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk spesifikasi mesin atau dapur pacunya ya teman-teman, sahabat tukang RS, jika saya ada salah ataupun kurang tepat bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Jadi ini konten ini saya buatkan hanya sebagai hiburan ataupun bagi pencinta-pencinta skuter matic yang mungkin mencari skuter matic yang bagus ataupun original gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk spesifikasi mesin ya teman-teman, Vespa Super 150 cc ini dibekali mesin berkapasitas 145,5 cc, 2 stroke, single cylinder dengan bekal tersebut, skuter ini mampu meletupkan tenaga hingga 7,7 horsepower pada putaran mesin 5000 rasio putaran mesin, serta mampu mencapai kecepatan maksimal hingga 90 km per jam. Oke, lanjut. Dalam perkembangannya, Vespa Super memiliki varian atau model yang cukup kaya. Setidaknya skuter ini melahirkan 4 generasi dan ciri khas masing-masing. Namun, kali ini saya lebih fokus untuk membahas skuter matic ini atau Vespa ini karena saya dapatnya ini kebetulan tahun 1978, jadi saya fokus untuk membahas ini ya teman-teman. Jadi Vespa Super tahun 1978 ini adalah generasi terakhir ya dari varian Vespa Super ya. Vespa Super dikatakan generasi terakhir karena menggunakan model speedometer yang pernah digunakan pada Vespa Super tahun 66. Selebihnya tampilan fisik secara keseluruhan Vespa 78 ini atau Vespa tahun 1978 ini tidak jauh berbeda dengan Vespa Super tahun 1974. Oke teman-teman, ini adalah tampak samping dari belakang ya. Jadi menurut saya pribadi, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan ownernya, ini Vespa yang sebelumnya memiliki banyak sejarah ya. Jadi menurut saya ini cukup langka ya, terutama di Jabodetabek ini ya. Tapi saya alhamdulillah bisa mendapatkan dan berkesempatan langsung mereview ataupun mempubliskan langsung ini Vespa ini dengan si ownernya ya. Jadi alhamdulillah ini, karena ini termasuk barang-barang yang cukup langka ya kawan-kawan. Oke, saya akan dekatkan secara detail Vespa ini biar teman-teman tidak penasaran gimana sih sudut demi sudut Vespa ini, apakah masih original ataupun sudah gimana-gimana, nanti saya akan coba dekatkan. Oke, simak terus videonya. Nah, ini adalah kawan-kawan, sahabat tukang liput, skuter maticnya atau Vespa Super tahun 1978 yang kondisinya menurut saya ini good condition ataupun cukup baik dan sangat baik menurut saya ya. Jadi kita coba lihat sisi demi sisi ataupun sudut demi sudut dari Vespa Super ini ya.
Coba teman-teman perhatikan ya. Mulai dari bagian fender sampingnya sampai karet-karetnya ini cukup rapi ya. Cukup rapi. Nah, ini bisa kita lihat. Bagian joknya juga masih mengutamakan originalitas menggunakan kulit black kulit ya. Jok depannya juga masih lambang Piaggio ya. Mungkin kalau terlihat jelas. Tuh, ada lambangnya. Kita lihat tampak sampingnya, lampu masih aslinya original. Terus yang unik dari kendaraan ini ya kawan-kawan, ya yang unik nih. Jadi kendaraan ini walaupun kendaraan tergolong kendaraan tua, surat menyuratnya ataupun dokumentasinya ini masih lengkap dan hidup. Itu yang unik menurut saya. Jadi sebuah nilai jual yang ataupun nilai yang tidak bisa kita temukan mungkin di beberapa kendaraan tua lainnya ya. Jadi si pemilik ataupun si owner ini masih taat ya, pajaknya masih hidup, suratnya masih hidup semuanya. Nah, ini kita lihat tampilan depan. Rodanya pun masih original di tahun kelahirannya ya. Catnya, sudut-sudutnya menurut saya ini udah sangat rapi. Jadi kan biasanya kelemahan Vespa ini di sini ya, kawan-kawan. Dia berkarat ataupun karena mungkin tergenang air atau gimana ya. Tapi ini menurut saya cukup sangat mulus ya, kawan-kawan. Kita lihat speedometernya juga masih original. Lambang ininya juga masih original bawaannya. Spion masih original. Handle grip masih original. Tombol-tombol berfungsi dengan baik. Oke teman-teman. Jangan khawatir, nanti saya akan coba cek engine-nya atau kita start up motor ini ya. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Secara biar teman-teman tidak penasaran. Mikanya juga masih sangat bening kawan-kawan. Mantap ini. Sedikit informasi kembali ya kawan-kawan. Jadi Vespa ini saya mendapat sedikit bisikan dari sang owner ya. Si empunya Vespa ini ingin dilepas ya, jika memang ingin ada yang meneruskan untuk merawatnya. Mungkin ada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat pencinta skuter yang ingin meminang, nanti bisa hubungi langsung ya. Nanti saya sisipkan nomornya di deskripsi ya. Bisa tanya-tanya langsung ataupun langsung dipantau kendaraannya. Oke ya. Oke teman-teman, tidak lengkap rasanya kalau kita sudah mereview secara keseluruhan namun kita tidak coba mesinnya seperti apa. Oke, kita coba teman-teman. Action. Oke teman-teman, oke, yang sebelumnya saya janjikan tadi tidak lengkap rasanya kalau kita tidak coba mesinnya seperti apa. Saya akan meminta bantuan tim kami untuk mencoba mengstartup mesinnya. Oke teman, coba kita starter atau disela gimana? Oh, mantap bukan? Sekali ini injak langsung tokcer. Coba digas. Oh, mantap. Ini menurut saya sangat langka ya. Jadi jarang ada Vespa atau skuter seperti ini di tahun yang sudah menurut saya sudah begitu tua. Mengenai mesin sudah tidak diragukan lagi ya. Sangat tokcer. Oke. Hanya itu saja review saya mengenai Vespa Super tahun 1978. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi atau bisa menjadikan bagi pencinta-pencinta skuter bernostalgia mungkin, atau sekedar mengingat masa lalu. Inilah persembahan dari tim tukang liput tentang skuter Matic Vespa Super tahun 1978. Oke, sekian dari saya ya. Terakhir, bukan menggurui, hanya sekedar hobi. Bukan profesi, hanya berbagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.